Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvin Andariatna, NPM saya 2015 1041 5209. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Sebelum masuk ke temanya, Presiden Joko Widodo pernah berbicara situasi negara ini sudah sangat darurat narkoba. Untuk itu kita harus memeranginya secara bersama-sama. Yaitu kita masuk ke topiknya langsung, fakta permasalahan narkoba di Indonesia. Fakta permasalahan narkoba di Indonesia itu jumlahnya sangat prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia sangat begitu tinggi, melibatkan Indonesia menjadi negara sasaran peredaran narkoba, pasar gelap narkoba. Jumlah jiwa yang sudah sampai saat ini terkena dampak narkoba ada 4 juta jiwa atau 2,18% dari total penduduk di Indonesia. Rata-rata korban jiwanya itu berkisar tentang umur 10 sampai 59 tahun. 1,6 juta jiwa yaitu orang-orang yang mencoba untuk menjajal narkoba. 1,4 jutanya teratur atau pecandu, dan 900-nya emang sudah 900 ribunya sudah menjadi pecandu berat. Jumlah penyalahgunaan narkoba berdasarkan pekerjaannya 22,34%, yaitu orang-orang yang tidak bekerja. 27,32%-nya adalah pelajar dan mahasiswa, sedangkan 50,34%-nya yaitu pekerja swasta dan pemerintah. Kenapa remaja rentan terjerat narkoba? Faktor-faktor yang mempengaruhi remaja-remaja bisa terkena terjerat narkoba yaitu ada faktor keluarga, terus faktor individu, terus faktor lingkungan. Yang keempatnya narkoba. Dalam undang-undang narkoba sudah diatur dalam UU 35 tahun 2019 tentang narkotika. Narkotika dibagi menjadi 3 golongan, yaitu adalah narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan adiktif lainnya. Lalu penggolongan narkotika berdasarkan hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Pasal 127, golongan 1, yaitu di mana dilarang digunakan dalam pengobatan, layanan, atau kesehatan. Digunakan terbatas untuk penelitian atas rekomendasi Kemenkes. Terus sanksi pidananya yaitu 4 tahun. Golongan kedua digunakan dalam pengobatan sebagai pilihan terakhir, bisa menyebabkan ketergantungan, dan sanksi pidananya yaitu 2 tahun. Golongan ketiga digunakan dalam pengobatan, bisa menyebabkan ketergantungan ringan, sanksi pidananya itu 1 tahun. Lalu sabu-sabu. Sabu-sabu kewaspadaannya orang-orang yang terjangkit oleh sabu-sabu yaitu kewaspadaannya meningkat, bergairahnya senang, susah tidur, insomnia, atau hilang nafsu makan. Terus ada narkoba jenis golongannya ganja, yaitu orang-orang yang sudah terkena narkoba ini efeknya yaitu cemas atau panik, acuh tak acuh, motivasinya rendah, murung, tegang, mudah marah, cemas, sering menguap, mengantuk, pengendalian diri dan konsentrasinya berkurang. Terus ada ekstasi. Ekstasi yaitu efeknya yang bakal ditimbulkan adalah euforia yang sangat berlebihan, senang, percaya diri yang berlebih, nafsu makan hilang, berkeringat, mual, cemas, denyut jantung meningkat. Terus ada heroin atau putau. Efek dari ini adalah euforia juga berlebih, hilang akan rasa sakit, mual, muntah, dan pusing, menurunkan gairah seksual, dan bisa menyebabkan mandul juga. Terus ada mushroom atau magic mushroom. Efek yang disebabkan bisa senyum-senyum sendiri, tawa tak bisa dikontrol, halusinasi, bicara tak terarah, lemas, dan tak mau makan biasanya. Terus juga ada inhalan. Inhalan jenis orang yang sudah tercandu dengan narkotika ini yaitu pusing dan gemetar, kerasukan otak, hati dan ginjal,
Maksudnya kerusakan bukan kerasukan. Kram dan nyeri, batu parah, kehilangan kendali tubuh, kehilangan ingatan, sulit belajar, dan sulit melihat secara jelas. Terus tempat rawan untuk peredaran narkoba, yaitu tempat-tempatnya adalah klub malam, tempat-tempat karaoke, rental PlayStation, atau enggak warung-warung internet juga bisa, warung-warung kopi, arena-arena biliar, dan lain-lainnya. Target sasaran dari pengedar yaitu adalah 5B. Apa itu 5B? 5B adalah begadang, bolos, beruang, pembroken, berpengaruh. Terus ada 3P juga. 3P adalah perokok, pengangguran, putus sekolah. Terus ada juga yang 3M. 3M adalah manja, malas, dan mencela-cela. Terus dampak buruk narkoba yaitu adalah dampak terhadap dirinya sendiri, terus dampak ke keluarganya juga, dampak ke masyarakat sekitar, yang terakhir dampak terhadap bangsa dan negara. Tempat pecandu narkoba biasanya orang yang sudah terkena narkoba bisa direhab atau masuk ke dalam rutan, bisa juga masuk ke RSJ, dan yang dampak yang terakhirnya adalah bisa sampai meninggal atau mati. Terus mungkin udah itu aja kurang lebihnya. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Ya, perkenalkan, saya Arya. Saya ingin bertanya. Tadi saudara Alvin sudah menjelaskan tentang narkoba dan bahayanya juga ya bagi kesehatan, dan juga dilengkapi dengan kasus-kasusnya di Indonesia. Nah, pertanyaan saya, kaum remaja ini kan kaum yang sangat rentan. Nah, menurut saudara Alvin, bagaimana langkah yang tepat agar kaum remaja ini tidak mudah terjerumus narkoba? Terima kasih. Saya akan menjawab dari pertanyaan dari teman saya, Arya, yaitu apa yang harus dilakukan kaum remaja supaya tidak terjerumus dalam pergaulan narkoba. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kasus ini, yaitu pertama, kita harus menselektif pergaulan kita. Bagaimana kita bergaul dengan teman, kalau bisa memiliki teman-teman yang berperilakunya positif. Terus ada yang kedua, yaitu kita harus mempunyai hobi dan aktivitas yang positif juga. Istilah remaja yang penuh dengan antusiasme dengan menyalurkan hobi yang positif. Terus yang ketiga adalah orang tua sih. Jangan melawan orang tua, jangan mencaci maki orang tua. Pokoknya kita harus baik dengan orang tua. Udah sih kurang lebihnya itu. Terima kasih.